Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial tata cara mengisi penilaian untuk diskusi kelompok pada pertemuan kita tentang jaringan komputer dan internet. Silakan diikuti dan dipraktekkan secara bersama-sama. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan presentasi dengan judul materinya jaringan komputer dan internet. Sebelumnya kita sudah membagikan kelompok-kelompok belajar di mana terdiri daripada 5 kelompok pemateri dan 1 kelompok yang menjadi moderator beserta penilai. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman ataupun kelompok yang mendapatkan tugasnya untuk menilai beserta menjadi moderator, silahkan mengikuti langkah-langkah berikut. Sedangkan kelompok yang presentasi, silahkan abaikan informasi berikut ini. Oke. Baik, pertama sekali, Anda yang menjadi sebagai tim penilai, mungkin sebagian kelas terdiri daripada 6 orang, satu tim penilai, atau ada juga yang 6 orang. Nah, di sini coba Anda perhatikan nama penilai 1 ini pada sheet penilai 1, ya. Dan jadi di sini setiap satu sheet ini untuk satu penilai, ya. Nanti silahkan Anda tulis namanya di dalam kotak ini. Misalnya penilai 1 di sini namanya Azul Yusuf. Jadi setiap sheet ini itu berlaku kepada satu orang penilai. Nah, misalnya Anda mempunyai 6 anggota. Oke. Nah, ini misalnya saya buat contoh anggota kelompoknya, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini nama anggota kelompoknya 1 sampai 6. Jadi ada 6 orang. Oke. Nah, jadi ini misalnya kita buat Azul Yusuf Education, dia mendapatkan sheet penilai 1. Kemudian Muhammad Ali misalnya dia menjadi penilai kedua. Kemudian begitu juga yang seterusnya, ya, penilai 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 orang di sini, masing-masing satu sheet. Azul Yusuf dia akan menilai pada penilai 1, ya, di sininya. Nah, kemudian Muhammad Ali ini dia berada pada penilai 2. Jadi nanti isinya di sini, ya. Klik di sini di penilai 2, lalu tulis namanya menjadi Muhammad Ali. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi yang ketiganya Rizkan Syafiq, dia pada penilai ketiga. Nah, di sini nanti kalian tulis namanya Rizkan Syafiq. Nah, seperti ini. Dan juga seterusnya penilai keempat, jangan lupa ditulis namanya. Misalnya di sini tadi ada Aisyah. Penilai kelima nanti di sheet penilai kelima ini tulis namanya Fa'lina, dan pada sheet penilai ke-6 ditulis namanya Muhibut Tibri. Ini bukan semuanya seperti ini, ya, tetapi ini cuma contohnya saja. Oke. Nah, apabila sudah selesai, Anda menulis nama-nama Anda sendiri sebagai penilai 1, penilai 2, dan penilai 3 dan sampai ke-6. Jika seandainya kalian itu 6 orang satu kelompok, dan cukup sampai penilai 5 apabila dalam kelompok Anda itu cuma 5 orang. Nah, kemudian yang kedua, pada kelompok materi 1 ini judulnya adalah jaringan lokal dan internet. Kita sudah membagikan kelompok materi 1 itu jaringan lokal dan internet. Silahkan diketik nama siswa di sini. Nah, perlu saya ingatkan,
cukup di penilai 1 saja yang menulis nama lengkap teman-teman kelompok materi 1, ya. Sedangkan pada penilai kedua dan ketiga sampai dengan penilai ke-6 ini tidak perlu ditulis nama siswa. Nah, ini sudah saya blok pakai warna kuning biar Anda tidak menulisnya lagi di sini, ya. Nah, jadi tidak perlu ditulis lagi di situ. Anda semuanya cukup menulis di nama penilai 1 di sini. Di penilai 1 silahkan isi nama teman-teman dari kelompok materi 1, yaitu jaringan lokal dan internet. Nah, silakan ditulis nama lengkap teman-teman Anda. Nah, misalnya di kelompok 1 ini, nah, yang akan menjadi yang akan melakukan presentasi, misalnya ini kita tulis nama secara acak aja. Nah, jadi kita perlu menulis nama teman-teman dari kelompok 1 ini, kelompok materi 1 ini hanya di sheet penilai 1 saja. Okay. Nah, sedangkan di penilai kedua, penilai ketiga, penilai keempat sampai dengan penilai 6, Anda tidak perlu menulis nama di kolom ini, ya. Karena kenapa? Ini akan terbaca secara otomatis di sheet ke selanjutnya. Kita lihat ya. Untuk kelompok materi 1, namanya itu Muhammad Karim Ramadan Fatimah Ainul Ziyad. Kita perhatikan di sheet penilai kedua. Nah, ternyata di sini sudah ada langsung otomatis masuk nama-nama yang sudah ditulis sebelumnya, yang ditulis oleh penilai 1. Nah, pada penilai ketiga juga demikian. Nah, ini penilai ketiga namanya Rizkan Syafiq, dia sudah memiliki nama secara otomatis, langsung masuk ke sini. Nah, begitulah cara pengisian nama. Nah, selanjutnya di sini kolom penilaian kita ada 5 item kriteria penilaian, ya, yaitu penguasaan materi saat, mohon maaf ini nanti tolong diubah di semua sheet Anda, ya, saat presentasi. Nah, jadi penguasaan materi dalam satu kolom ini nilai maksimalnya adalah 20. Jadi kalau kita totalkan jadinya menjadi 100, ya. Misalnya nih kita buat nilainya 20. Oh, dia bagus, kemampuan menjawabnya juga bagus, nilai maksimalnya 20. Tapi menanggapi pertanyaan ataupun jawaban dia sama sekali enggak pernah menanggapi. Nah, maka kita berikan nilai dia itu misalnya 10, ya. Kemudian kreativitas PPT-nya itu bagus atau tidak? Oh, bagus sekali, kita buat 20. Kekompakan mereka, kompak enggak mereka itu ketika diskusi ataupun menjawab sampai dengan presentasi semuanya? Ternyata kurang kompak, maka kita bisa memberikan nilai tergantung kepada anggotanya masing-masing, ya. Misalnya kalau kekompakan si Muhammad itu bisa kita berikan nilai dia 10, dia agak jarang, dia sangat tidak kompak, gitu ya. Nah, si Karim itu kalau kekompakannya dia bisa 20. Kemudian Ramadan itu kompak juga, dia 20. Misalnya si Fatimah dia kurang kompak, kita bisa berikan nilai 16. Misalnya Ainul dia kompak sedikit, kayak gini, ya. Dan di sini misalnya 10. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa memberikan nilai di sini di kolom-kolom ini. Nilai tertingginya adalah 20 per setiap kolom ini. Nah, jadi kalau kita jumlahkan nanti kalau seandainya 20 semuanya, nah, jadi akan terhitung nilainya itu adalah 100, ya. Nah, jadi akan terhitung jumlah nilainya itu 100 per orang. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk penilaian. Dan ini harus diisi di setiap pribadi masing-masing penilai ini. Misalnya kan untuk penilai 1, di penilai kedua juga sama.
Nah, jadi apakah nilai setiap tim penilai itu sama antara penilai 1 dengan penilai 2? Tidak mesti sama, ya, boleh berbeda. Kalau menurut penilai pertama tadi yang namanya Azul Yusuf, dia memberikan nilai kepada si Muhammad penguasaan materi saat presentasi nilainya 20. Tetapi menurut si Muhammad Ali, penguasaan materinya itu pada saat presentasi itu dia hanya layak mendapat nilai 10, karena dia kurang mampu menguasai. Nah, itu menurut si Muhammad Ali ini, ya, yang penilai kedua tadi. Nah, pokoknya begitu terus menerus sampai dengan tuntas. Perlu saya ingatkan kembali, di kolom kuning untuk penilai 2, penilai 3, 4 sampai 6 itu jangan diganggu gugat. Anda hanya mengubah di nilai-nilai ini semua, di kolom-kolom ini semuanya. Itu yang perlu diisi. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya ini saya bergeser ke sheet 2, ya. Nah, sebenarnya sama dengan sheet yang lain. Nah, di sini nama yang bertanya. Nah, dari kelompok lain itu akan menanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Jadi Anda menulis di sini siapa nama yang bertanya tersebut dan dari kelompok berapa. Jadi cukup ditulis misalnya nih, yang bertanya adalah Nuzul. Nuzul. Dia dari kelompok presentasi 5, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada Dewi, ya. Dia dari kelompok presentasi 3. Nah, kemudian yang ketiga ada si Anissa. Dia dari kelompok 4 misalnya, kelompok presentasi 4. Nah, Anda cukup menulis seperti ini, ya. Tapi namanya nama lengkap, jangan nama singkatan, nanti saya tidak tahu. Kemudian yang menjawab itu adalah dari anggota kelompok ini. Silakan Anda menulis namanya di sini siapa aja yang menjawab. Oh, misalnya dalam satu pertanyaan itu mereka menjawab 2 sampai 3 orang. Silakan tulis terus namanya di sini. Misalnya yang menjawab dari anggotanya itu Ziyad, dia menjawab. Kemudian dilanjutkan siapa lagi? Oh, Fatimah juga ikut membantu menjawab. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian oh, ada lagi si Karim juga ikut menjawab. Maka kalian bisa menambahkan seperti ini, ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, soal yang ditanyakan oleh si Nuzul. Kemudian pada soal yang ditanyakan oleh si Dewi, yang menjawab hanya Muhammad misalnya. Muhammad. Oke. Yang lainnya tidak ada yang membantu, tidak ada yang menambahkan. Cukup sampai dengan si Muhammad yang menjawab, sudah selesai. Nah, kemudian pada pertanyaan ketiga, jawabannya yang ketiga, misalnya dari anggota kelompok mereka sendiri itu tidak ada yang bisa menjawab, lalu dijawablah oleh kelompok yang lain. Oke. Misalnya kelompok yang lain itu yang menjawab adalah Somad, dia berasal dari kelompok 2 misalnya, ya. Nah, silakan diketik seperti ini. Maka itu yang menjawabnya adalah dari kelompok yang lain. Paham, ya? Nah, si Somad. Oh, ternyata ada juga yang menambahkan dari kelompok yang lain misalnya. Boleh kita tambahkan di sini lagi misalnya Abdul, dia dari kelompok 4. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, jadi silakan ditambahkan nomor presentasi kelompok mereka. Nah, seperti ini. Apabila misalnya ada yang menanggapi yang lain di luar daripada 3 pertanyaan ini, mungkin ada salah seorang teman ingin menambahkan ataupun menanggapi daripada jawaban beserta pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Kalian bisa menambahkan di sini yang keempat, misalnya siapa? Ada Raihan, dia dari anggota kelompok 5 misalnya. Dia menambahkan ataupun menanggapi dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Oh, ternyata ada juga dari kelompok mereka sendiri ingin menanggapi yang lebih dalam lagi ataupun menyimpul pertanyaan tersebut. Nah, boleh di sini nanti ditambahkan lagi yang kelima, itu dari anggota kelompoknya sendiri, misalnya si Ainul, ya. Nah, ini. Jadi kalau dari anggota kelompok sendiri itu tidak perlu dibuat nomor kelompok presentasinya, tapi kalau dari luar kelompok sendiri itu perlu ditambahkan kode presentasi kelompok mereka. Nah, seperti ini. Baik, kemudian berlanjut kepada catatan. Di kolom catatan ini, nah, ini saya pindahkan ke sheet yang ketiga, ya, penilai ketiga.
Nah, sebenarnya sama aja semuanya. Nah, di catatan ini Anda menulis apapun yang terjadi selama berjalannya proses presentasi tersebut. Oke. Misalnya ini ada salah satu teman kalian dari kelompok yang lain, dia tidak ikut berdiskusi atau tidak mendengarkan atau dia membuat kegaduhan. Nah, misalnya kita berikan nama, misalnya ada satu siswa, dia di dalam kelas asik mondar-mandir saja mengganggu teman-teman. Anda bisa ketik di sini. Misalnya namanya Honda. Silakan diketik nomor kelompok presentasinya. Misalnya 3. Dia dari kelompok presentasi ketiga. Mengganggu teman lain yang sedang berdiskusi. Nah, seperti ini. Nah, jika ada lagi yang lainnya, Anda bisa menambahkan. Misalnya, ini ada si Yamaha. Oke. Dia dari kelompok 4. Nah, apa kesalahannya dia? Ternyata dia asik main game ketika sedang berlangsungnya presentasi. Nah, dan seterusnya Anda bisa menambahkan nama-nama yang lainnya selama berlangsungnya presentasi. Oke. Nah, itu yang ditambahkan apabila yang tampilnya itu kelompok materi 1. Tetapi kalau seandainya yang membuat tingkah itu bukan di kelompok materi 1 ini, bukan di kelompok orang ini, di kelompok yang kedua, misalnya mereka membuat tingkah, maka Anda tulis di sini. Gitu ya. Silakan ditulis di kelompok 2 ini untuk tingkah teman-teman kalian yang bertingkah di saat presentasi kelompok. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga seterusnya pada saat presentasi materi kelompok ketiga. Nah, itu juga sama. Nah. Oke, baik. Di sini ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Semua anggota kelompok yang jadi penilai ataupun moderator mohon diubah bahwa kelompok materi kedua itu ini bukan nirkabel tapi berkabel, tertukar berkabel. Sedangkan yang ketiga ini baru nirkabel. Seperti ini. Oke. Jadi lalu bagaimana kalau seandainya pada saat presentasi kelompok materi 1 ini yang bertingkah itu banyak dan di kolom ini tidak muat, maka diperbolehkan Anda menambahkannya pada penilai yang lain, ya. Nah, tapi Anda bermusyawarah dulu nih dengan teman-teman Anda. Misalnya nih si penilai ketiga dia sudah menulis sampai 5 orang, udah penuh dan tidak muat lagi, maka bisa Anda menggeserkannya ke penilai keempat. Nanti minta bantuan ke penilai 4, tolong ditulis catatannya si Azul dia suka bertingkah saat presentasi, silahkan ditulis di sini. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa cukup demikian untuk penilaian presentasi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya dengan benar, dengan baik dan benar, dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.